Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lakaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulihil karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan kesehatan. Terutama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kekuatan iman dan takwa, sehingga kita hadir di tempat yang sangat berbahagia ini, mengikuti pengajian yang rutin kita lakukan 2 kali dalam sebulan. Mudah-mudahan dengan pengajian ini dapat menambah keimanan, ketakwaan kita, keyakinan kita, sehingga kita semakin taat atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah, semakin taat meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirah. Salawat serta salam kita kirimkan ke haribaan atas baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah telah ditetapkan sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik, sebagai ikutan yang paling sempurna. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi pengikut Muhammad yang sesungguhnya, yang selalu mencontoh perbuatannya, mensifatkan sifatnya, menampilkan akhlaknya, sehingga pada yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya, sehingga dengan syafaat beliau Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di dalam syurganya bersama beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga umat? Rasulullah mengatakan, yang tidak mau mencontoh perbuatanku, mensifatkan sifatku. Ya alhamdulillah, kehadiran kita pada malam hari ini sebagai kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali ke salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita ini menjadi umat yang terbaik di antara kita semua. Jalan Allah Ta'ala pengertian kita na boleh jadi umat yang terbaik di antara kita semua. Siapa umat yang terbaik itu? Umat yang terbaik adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya miantu tahu tulinia ke anggau kang apa suruhan Allah Ta'ala alilia ni apa ia dapat disangka. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang sangat beruntung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati, mari kita menelaah, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita ini sudah berada pada umat yang terbaik, yang senantiasa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar? Lalu mungkin timbul satu pertanyaan di dalam hati saudara kita yang paling dalam. Bagaimana cara untuk kita menjadi umat yang terbaik, yang akan memperoleh kemuliaan, yang akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan pada yaumil akhir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara kita semua, ada 3 syaratnya agar kita ini menjadi umat yang terbaik. Syarat yang pertama agar kita ini menjadi umat yang terbaik adalah syaratnya kita tahu diri. Jadi kita diwajibkan setiap hamba tahu diri. Siapa ini aku? Untuk apa ini aku? Mau kemana ini aku? Kalau kita sudah tahu diri kita bahwa siapa ini aku, untuk apa ini aku, dan mau kemana ini aku, maka alhamdulillah orang itu senantiasa rendah diri. Makanya syarat yang kedua kita menjadi umat yang terbaik adalah rendah diri. Jangan menyombongkan diri, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena sifat sombong itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Karena sifat sombong adalah sifat iblis, laknatullah. Jadi kalau kita ini merendah diri, maka alhamdulillah, maka kita senantiasa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syarat yang ketiga agar kita menjadi umat yang terbaik, maka marilah kita senantiasa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita pelan-pelan menelaah diri kita. Jadi syarat yang pertama kita menjadi umat yang terbaik, yaitu mengenali diri, tahu diri. Siapa ini aku? Jawabannya, aku ini adalah hamba Allah. Kalau kita sudah tahu posisi kita bahwa kita adalah hamba Allah, maka pasti kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahud-din. Tidak ada yang kuperintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku dengan ikhlas, lahud-din, luruskan agamamu. Allah memerintah luruskan agamamu. Karena banyak saudara-saudara kita belum meluruskan agamanya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi apa yang dia ikrarkan tidak dia perbuat. Marangi kanan marentogi gau. Mengatakan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu
lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sikam matu-matang pakatiak lalako kanangi pun natin na nagawukan. Na ang kanangin natin na nagawukan mana sa pagsasalom pun agad pabentur dari Allah Subhanahu. Inilah pertanggung jawab yang sangat berat bagi kita di sisi hamba. Karena kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perlu pendalaman, perlu dengan ilmu. Aku bersaksi. Bagaimana kita bersaksi kepada Allah? Padahal Allah tidak pernah kita lihat. 5. Allah tidak memerintahkan bahwa kita lihat aku. Padahal dia hanya mengatakan ingat aku. Lalu pernah orang bertanya, tentu yang bisa ingat orang yang pernah melihat. Betul. Yang bisa mengingat adalah orang yang pernah melihat. Siapa orang yang pernah melihat? Orang yang pernah melihat kepada Allah sudah ada pada tiap-tiap diri manusia. Siapa itu? Itulah hamba. Itulah hamba Allah. Siapa itu hamba? Itulah Muhammad. Siapa itu Muhammad? Itulah Isa. Itulah Khalifah. Inilah sehingga kita disuruh tahu diri. Diri kita yang terdiri pada dua unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani terbuat dari tanah, air, api, angin yang berasal juga dari nurnya Muhammad. Sedangkan ruh kita inilah secara hakikat yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pernah bersaksi, yang pernah bersumpah wa asyhadu alastu bi rabbikum bala syahidina. Sudah menyatakan diri bala syahidina. Makanya inilah disuruh ingat kepada Allah. Bukan jasa yang disuruh ingat, tetapi ruh yang disuruh ingat, karena memang sudah pernah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati ini tidak pernah lalai. Cuma kita yang sering lalai karena kita tidak mengikuti hati nurani kita. Karena kita jauh dari hati nurani kita. Saya sendiri terkadang lain kata hati nurani. Nah ya saya berbuat, terkadang saya sendiri lalai. Nanti setelah begitu berlalu baru saya timbul punya ya Allah, kenapa saya begini ya Allah? Aku sendiri yang mengajarkan, tapi aku sendiri yang tidak melakukan ya Allah. Bimbing aku, tanpa bimbingan Allah kita ini la haula wala quwwata illa billah. Minta kepada Allah. Makanya kita disuruh rendah diri. Kita disuruh rendah diri, jangan menyombongkan diri, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Kalau kita ini seorang pejabat, karena di sini tidak ada pejabat, hanya pejabat kepala rumah tangga, itu pejabat. Kepala rumah tangga itulah pejabat. Apalagi bapak kita ini alhamdulillah. Karena seorang pejabat ini, seorang pejabat yang wajib rendah diri, jangan menyombongkan diri kepada bawahannya. Jangan menyombongkan diri. Kalau ada pejabat menyombongkan diri, maka dia dibenci oleh bawahannya. Dia dibenci oleh bawahannya. Sama halnya pada dia kepada RT. Itu RT menyombongkan diri. Boleh. Apalagi mendapat bagian sembako. Kali ini jangan orang. Dan kalau ku ampusakum kalian kurus dengan keluarga aku, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi jangan menyombongkan diri kepada sesama manusia, dan jangan menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila datang panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi dia tidak sami'na wa ata'na.
dia tidak dengarkan panggilan Allah dan dia tidak laksanakan panggilan Allah, maka itulah orang yang menyembunyikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menyembunyikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau bersujud kepada Allah, maka dia digolongkan ke dalam golongannya iblis laknatullah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala malaikat diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ada satu yang tidak mau bersujud karena kesombongannya, yaitu Azazil, dan sekarang disebut iblis laknatullah. Jadi itu iblis dulunya bukan namanya iblis, Azazil, sebangsa dengan malaikat. Makanya diperintahkan wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, tapi ada satu yang pembangkang, yaitu dia tidak mau bersujud. Kenapa tidak mau bersujud? Karena menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia mengatakan saya ini lebih mulia karena saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka saya tidak pantas bersujud kepada Nabi Adam, tapi saya hanya lebih pantas bersujud kepada Allah Subhanahu. Tapi dia tidak tahu apa hakikat Nabiullah Adam alaihissalam. Itu tidak tahu. Dia belajar aja. Lagi Nabi Adam nanti saya tidak melihat siapa hakikat Nabiullah Adam alaihissalam. Hakikat Nabiullah Adam alaihissalam adalah ruh yang bersifat Muhammad, sedangkan sifat Muhammad adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpuji. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ini benar wajib kita ketahui. Makanya banyak rasul, makanya rendah diri. Kalau kita ini senantiasa rendah diri, alhamdulillah, maka kita senantiasa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya marilah kita senantiasa berserah diri hanya kepada Allah. Makanya setiap umat Muhammad diwajibkan berserah diri hanya kepada Allah minimal 5 kali sehari semalam. Itu kewajiban, tidak bisa ditawar. Tunggu dulu sebentar, tidak bisa ditawar. Jangan sampai waktu berlalu lalu kita tidak berada di dalamnya, sehingga kita kena wal asri innal insana, semua manusia berada dalam kerugian. Siapa yang rugi? Yang tidak tepat dengan waktu, tidak ada di dalam waktu. Wal asri, demi waktu, semua manusia di dalam kerugian. Waktu apa? Dia bilang waktu asar. Apa itu waktu asar? Waktu asar itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ini waktu asar. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak ibu sama-sama dirahmati. Makanya jadi sembahyang itu tinggi uang-uangan dia. Itulah waktu yang dikatakan wal asri, demi waktu semua manusia berada di kerugian, kecuali yang tidak rugi illa allazina amanu, yang percaya wa amilus shalihat dan melaksanakan amal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, senantiasa berpesan tentang kesabaran dan kebenaran. Astagfirullah bis sabri was salah. Marilah kita senantiasa melaksanakan kesabaran dengan salat kepada Allah. Astagfirullah bis sabri was salah. Makanya dengan sabar dan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita banyak bersujud, berserah diri hanya kepada Allah. Minimal 5 kali sehari semalam, ini tidak bisa ditunda-tunda. Jangan tunda-tunda ini salat, karena tukurun tidak ketua jahanam. Sebelum datangnya maut, laksanakan salat. Menyalakan rokaat pari-pari butuh berimangkin mati hati bersalah bisa salat kali. Makanya kita diperintahkan jangan sampai salat kita ini kita abaikan. Pada desa sembahyang inilah kewajiban kita, dan salat inilah yang akan menuntun kita. Salat inilah yang akan menuntun kita baik dunia maupun akhirat.
Yan sambayang alam tuntun kia. Pun natin ang alam sambayang jangan harap. Makanya ini sambayang alam tuntun. Makanya satu-satunya yang kita minta pada saat kita berserah diri hanya kepada Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma itu yang kita minta. Ini ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Tunjuki aku ya Allah kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Sudah kita tahu jalan yang lurus. Dan kapan Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap waktu, setiap hari menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Cuma kita yang tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut. Ya, sehingga kita tidak tahu mana jalan lurus. Jalan lurus sudah ada pada diri kita. Dan tidak lain adalah diri kita sendiri, itulah jalan lurus. Jalan lurus itu sudah ada pada diri kita. Dan tidak lain dan tidak bukan dari diri kita sendiri, itulah jalan lurus. Makanya ikuti jalan lurus. Orang yang lurus yang ada pada dirimu. Ikuti orang yang lurus yang ada pada dirimu. Karena itulah jalan yang lurus. Yang tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lihatin dan diikuti. Ini tahu lampu setilai berbalik-balik. Itu di mana? Ya Allah tunjukkan aku. Allah mengatakan sudah ada pada dirimu. Tinggal engkau mengikuti jalan yang lurus, jalan yang lurus. Kalau kau ikuti dirimu, yang senantiasa aku beri petunjuk, innani hadani ila siratal mustaqim, maka engkau menjadi orang yang lurus, orang yang jujur. Makanya setiap kaki kita mau melangkah kepada yang maksiat, orang yang jujur ini siratal mustaqim berkata, jangan kamu melangkah ke situ. Setiap tangan kita mau mengambil, orang yang lurus siratal mustaqim berkata, jangan ambil, itu bukan hakmu. Setiap mulut kita mau berkata yang tidak baik, orang yang jujur, orang yang lurus berkata, apa yang kau katakan itu tidak benar, itu dusta. Suatu saat Gusti napa memberi Ta'ala, perjalanan napa memberi lino, napa memberi akhir. Dan lebih baik bagi kami siri-siri, kami bersiri-siri kisah dari kanan Ta'ala. Maka ikuti ini. Makanya ikuti orang yang jujur. Karena perkataan orang yang jujur ini alhamdulillahirabbil alamin. Tak pangka aku nama bijil. Kau juga jelolong mungkin. Kalau perkataan orang yang jujur ini bukan perkataan sembarangan. Puna kanan atau lampu suka dikate yang biasa disebut hati nurani, yang diberi sifat-sifat Muhammad. Kalau dia berkata luar biasa, itu petunjuk dari Allah. Innani hadani ila siratal mustaqim. Sesungguhnya aku diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Makanya ikut. Jadi setiap bisikan-bisikan hati kita ini tentang kebaikan, itu bisikan Allah. Itu bisikan Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsik. Setiap perintah yang baik dari hatimu itu perintahku, kata Allah. Jadi kalau kita ingin mendengarkan perkataan Allah, petunjuk Allah, jangan jauh-jauh. Jangan cari petunjuk Allah di luar daripada dirimu. Makanya ini Quran ini. Makanya itu baru dikaji itu Al-Quran. Makanya kitab Al-Quran yang pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama-tama diturunkan. Siapa itu Bismillah? Itu perlu kita kaji. Siapa itu Bismillah? Kalau yang tertulis itu tulisannya, mana itu Bismillah? Dengan nama Allah. Siapa dengan nama Allah? Dengan nama Allah cuma satu. Dan tentu yang dari Allah, yang bersifat terpuji, yang bernama Muhammad. Itulah dengan nama Allah. Makanya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan nama Allah yang pengasih. Makanya Muhammad adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Makanya sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dia limpahkan kepada Adam alaihissalam. Dia nyatakan kepada Adam alaihissalam. Makanya Adam ini yang perlu kita kasihani. Sebenarnya Adam diberi sifat kasih sayang, juga diberi sifat kebencian. Makanya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Adam ini sungguh luar biasa. Diberikan dua sifat, sifat Muhammad dan sifat syaitan, sifat fujurah, sifat baji, sifat kod. Ini Adam. Jadi apabila Adam mengikuti Muhammad sifat wa taqwa, maka alhamdulillah dia menjadi orang yang terpuji. Tapi kalau Adam ini mengikuti sifat fujurah, itu sifat iblis, maka dia orang yang dibenci oleh Allah. Makanya ini fujurah wa taqwa. Jadi kita ini sungguh luar biasa. Makanya kita disuruh berperang. Disuruh berperang, tidak pernah berhenti kita berperang setiap hari, setiap jam, setiap detik kita disuruh berperang. Di mana kita berperang? Pada diri kita sendiri, melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Karena siapa yang kalah dengan hawa nafsunya, maka dia termasuk orang yang tersesat, termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Makanya pernah Rasulullah begitu pulang dari perang Badar, yaitu perang Uhud. Sekarang masih merah itu gunung, ya, masih merah itu gunung sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman itu ditetapkan oleh Allah merah terus itu gunung. Apa yang menyebabkan itu merah? Karena pada saat berperang disitulah ratusan, puluhan ribu orang yang meninggal. Sampai-sampai dalam kisah anjo cira kesakitan ganti babedai atau mati. Lalu ketika pulang Rasulullah bersama para sahabat, langsung Rasulullah bersabda, "Raja'na min jihadil asghar wa min jihadil akbar." Sahabat langsung bertanya, terhirang-hirang itu sahabat, "Ya Rasulullah, masih ada ke peperangan yang lebih besar daripada peperangan yang baru kita hadapi?" Rasulullah mengatakan, peperangan yang baru saja kita hadapi itu peperangan yang masih kecil, karena musuh masih dapat dilihat dengan mata kepala. Makanya Rasulullah bersabda, "Raja'na min jihadil asghar wa min jihadil akbar." Kita ini baru saja pulang dari peperangan yang kecil, lalu kita akan menuju peperangan yang besar. Sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kita kan berperang besar, kan berperang lebih besar daripada ini? Kecil ini peperangan yang baru kita hadapi, karena musuh masih nampak di hadapan mata kepala kita. Kalau kita ditumbuk masih bisa mengelak, kita di pedang kecil masih bisa mengelak, masih bisa kita tangkis. Tapi perang yang kita akan hadapi, kemana kaki kita melangkah, kita selalu bersama. Kemana kaki kita melangkah, selalu bersama. Mana itu ya Rasulullah peperangan yang kemana kita melangkah, kita selalu bersama? Hiya jihadin nafs, kata Rasulullah. Itulah peperangan yang sangat besar. Hiya jihadin nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu. Ya. Seorang suami kalau dia kalah dengan hawa nafsunya, makanya dia biasa bentrok dengan istrinya. Kalau istri kalah dengan hawa nafsunya, biasa bentrok dengan suaminya. Orang tua kalau kalah dengan nafsunya, biasa bentrok dengan anaknya. Saya sendiri biasa, "Ya Allah, kenapa begini ya Allah?" Apa katanya? "Kamu kalah dengan nafsu karena kamu abaikan anak, kamu tidak perhatikan anak. Kamu hanya bisa berkata, memberitahukan orang lain, padahal keluargamu masih banyak yang ketinggalan ini." Sehingga saya terkadang menangis, Ya jihadin nafsi, mari kita perangi dengan hawa nafsu. Makanya kita disuruh tahu diri, kenali dirimu, karena pada diri kita ada dua. Ada yang memerintah kita kepada kebaikan, ada yang melarang kita kepada kebaikan. Ada yang memerintah kita kepada kejahatan, ada yang melarang kepada kejahatan.
yang memerintah kepada kebaikan melalui kita kepada kejahatan, tiada lain itulah wa taqwaha, itulah Muhammad, sifat Muhammad, itulah hati nurani, itulah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itulah umat yang terbaik. Kenapa dia menjadi umat yang terbaik? Sampai tidak pernah dusta, tidak pernah dusta. Yang dusta lawannya itu dusta, ini fujurah, itu nafsu, senantiasa dusta. Yang senantiasa menyuruh kita kepada kejahatan, yang melarang kita kepada kebaikan, itulah nafsu. Siapa itu nafsu? Disitulah syaitan. Makanya la yuti'ukum bi katsirin minal amri la'anittum. Jangan engkau memperturutkan hawa nafsumu dari sekian banyak urusan, karena engkau akan binasa. Maka siapa yang memperturutkan hawa nafsu akan binasa. Makanya alhamdulillah, jadi bapak-bapak bersama-sama dirahmati oleh Allah. Makanya berilah kita senantiasa kita kenali diri kita bahwa sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Saya diperintahkan tiada lain illa liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, lahudin, untuk meluruskan agama. Jadi kalau ada orang yang belum meluruskan agamanya, makanya kita disuruh ikhlas, kita disuruh sabar, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi orang yang sabar itu alhamdulillah pasti salatnya kan selalu tegak, selalu tegak. Lagi di mulutnya alhamdulillah pasti kalau ngomong selalu yang benar, matanya kalau memandang selalu yang benar, akalnya kalau berpikir selalu baik, hatinya alhamdulillah jauh dari buruk sangka, jauh dari iri hati, jauh dari dengki, jauh dari syirik. Yang tertanam di hatinya adalah sifat-sifat yang terpuji, yaitu sifat asyidik, sifat jujur, sifat qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah, sifat tawadu, rendah hati, sifat sabar, dan sifat syukur. Sehingga alhamdulillah kemana ia melangkah selalu dicintai oleh sesama manusia, dan alhamdulillah pasti akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia senantiasa merendah diri, dia senantiasa berserah diri. Jadi inilah gunanya kita diwajibkan untuk tahu diri, siapa ini aku, untuk apa ini aku, dan mau kemana ini aku. Kalau kita sudah tahu bahwa saya adalah hamba Allah, tugas saya tidak lagi illa liya'budullah, dan pasti akan kembali kepada Allah dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak ada perbuatan kita walaupun sebiji sarah yang kita tidak akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah, dan tidak ada ucapan kita walaupun hanya sepotong kata yang kita tidak bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang dilihat oleh matamu dan apa yang tersembunyi di dalam dadamu. Jadi bapak-bapak bisa bersama kamu bersama yang dibahagiakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita senantiasa mengenali diri kita ini, bahwa dengan kata lain kita senantiasa mengikuti petunjuk hati nurani kita, karena petunjuk hati nurani kita itulah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus sudah ada pada diri kita, juga orang yang lurus sudah ada pada diri kita. Orang yang lurus adalah hati kita ini, dan itulah yang senantiasa ingat hati kita ini pada Allah, itulah jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sendiri pribadi saya dan juga kepada bapak-bapak